Bagaimana mungkin iblis, sang naga tua, bisa ada di dalam Taman Eden? Bukankah Bapa di sorga membuatnya khusus untuk Adam dan Hawa? Apakah ia masuk diam-diam tanpa ada yang mengetahuinya? Mungkinkah Bapa di sorga sengaja membiarkan iblis masuk ke dalam Taman Eden? Dan membiarkan iblis mencobai manusia. Pada suatu waktu ada pertemuan antara malaikat-malaikat dengan Bapa di sorga. Apakah sebenarnya iblis diundang juga? Ada pandangan yang mengatakan bahwa sebenarnya iblis datang diam-diam untuk mendengarkan isi pertemuan tersebut. Karena sebenarnya dikhususkan untuk para malaikat terang. Dalam hal ini, Torah 30 menit tidaklah sependapat. Tidak ada tertulis bahwa pertemuan tersebut hanyalah untuk malaikat-malaikat kebenaran. Perhatikan ayat ke-7. Bila Bapa di sorga memang tidak mengundang iblis dalam pertemuan, seharusnya pertanyaannya adalah, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Siapa yang menyuruh engkau hadir di sini? Tetapi pertanyaannya adalah, dari mana engkau? Terlihat sekali bahwa kedatangan iblis memang sudah direncanakan, dan sepengetahuan Bapa di sorga. Yang berarti iblis diundang untuk hadir. Tidak lain untuk memberikan laporan perihal aktivitas iblis di hadapan Bapa, dan juga malaikat-malaikat kebenaran. Tentu saja tidak ada satu makhluk pun yang dapat berbohong di hadapan Bapa di sorga. Termasuk juga iblis. Yang hendak kami katakan di sini adalah, bila Bapa di sorga tidaklah menghendaki suatu makhluk hadir, atau berada di suatu tempat, maka tidaklah mungkin ada yang dapat masuk ke tempat tersebut, termasuk para malaikat, dan juga iblis. Adakah iblis diam-diam datang ke Taman Eden? Apakah ada tertulis demikian? Tentu saja tidak ada. Itu semuanya hanyalah asumsi tanpa dasar ayat Alkitab. Perhatikan ayat berikut. Bila iblis sebelumnya memang tidak pernah hadir di Taman Eden, tentu saja Hawa akan terkejut melihat kehadirannya. Dan tidak mungkin Hawa menjawab pertanyaan iblis begitu saja, tanpa mempertanyakan kehadirannya di Taman Eden. Yang hendak kami sampaikan adalah, alasan Hawa tidaklah kaget, ataupun terkejut, dikarenakan iblis memang salah satu penghuni di Taman Eden. Dan harus diingat, iblis diciptakan di awalnya sebagai seorang malaikat terang, dan bukan diciptakan sebagai iblis. Raja Tirus di sini menurut pandangan Torah 30 menit menggambarkan mengenai sosok iblis sebenarnya. Mengapa kami katakan demikian? Perhatikan ayat berikutnya. Hikmatmu melebihi hikmat Nabi Daniel. Adakah seorang manusia, bahkan seorang raja sekalipun, dapat melebihi hikmatnya Daniel? Seorang nabi yang diurapi, yang mana malaikat Gabriel datang untuk memberitakan apa yang akan terjadi di akhir zaman? Tentu saja tidak. Jadi jelas sekali bahwa Raja Tirus di sini tidak lain merupakan penggambaran seperti apakah sang iblis itu sebenarnya. Perhatikan kalimat, tahta Allah. Iblis tidak lain adalah malaikat yang diciptakan dengan posisi paling tinggi dibandingkan malaikat-malaikat lainnya. Malaikat yang paling berhikmat. Iblis adalah malaikat kegelapan. Tetapi pada awalnya ia diciptakan sebagai malaikat terang. Ia diciptakan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan malaikat-malaikat lainnya. Yang berarti, ia memiliki hikmat lebih. Dan apakah tugas iblis, sang malaikat yang melebihi hikmatnya Nabi Daniel? Tidak lain adalah melayani. Dan siapakah yang harus dilayani? Tidak lain Adam dan Hawa sebagai manusia ciptaan pertama, bukan dari proses dilahirkan tetapi dibentuk. Menurut Torah 30 menit, iblis yang sebelumnya adalah malaikat dengan hikmat melebihi Nabi Daniel, bertugas mengajarkan Adam dan Hawa semua hikmat yang berasal dari Bapa di sorga. Yang seharusnya mengajarkan kebenaran, tetapi justru iblis memutarbalikkan perintah-perintah dari Bapa di sorga. Bukan perintah dari Bapa di sorga yang diajarkan, melainkan aturan yang berasal dari iblis itu sendiri. Karena iblis adalah sang penipu, yang membatalkan peraturan-peraturan Bapa di sorga demi aturan-aturannya sendiri. 4.000 tahun setelah peristiwa penyesatan yang dilakukan iblis di Taman Eden, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ahli-ahli Farisi dan Taurat mengesampingkan perintah-perintah yang berasal dari Bapa di sorga demi aturan-aturannya sendiri. Mereka yang paling mengerti hukum Taurat di antara orang-orang Yahudi lainnya,
suatu hukum yang berasal langsung dari Bapa di sorga. Tetapi justru ahli-ahli Farisi dan Tauratlah yang memutarbalikkan Taurat-Taurat demi kepentingannya sendiri. Bukan perintah dari Bapa di sorga yang diajarkan, melainkan aturan yang berasal dari manusia. Mirip dengan apa yang dilakukan iblis sang penipu 4000 tahun yang lalu, yang menyatakan membatalkan peraturan-peraturan Bapa di sorga, demi aturan-aturannya sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.